dunia yang cepat ini ada tipe manusia yang nggak mau dikotak-kotakan. Punya banyak skill, bukan berarti dia itu bisa semua jurus, tapi yang kita perlu nilai itu ya keberanian dia untuk lompat-lompat dari satu dunia ke dunia yang lain. Nah sekarang kita mau coba gali nih salah satu narasumber kita nih dari Fikri Rasta. Yeay! Kita mau coba gali ya. Kita mau coba gali. Sebenarnya apa sih yang diperjuangkan? Bukan apa nih Gotta be alright. Yeah. Antar basement. Doi itu emang ini ya, apa namanya, punya bakat jadi Pujangga. pembawa apa ya, narasi. Iya. Diksi-diksinya memang bikin Yoi, narator. Ya. Karena gue dinlap dulunya, dinamisator lapangan. Bukan. Nah, MBG. Sehat tapi sehat ya, sehat. Oke, kita tampil aja. Silakan stand up. Apa sih Gitu aja, we. Lu sibuk apa nih? Banyak banget lu melintas-melintas di Iya. belakang gua. Lagi yang belakangan sih sibuk konten sama album baru aja. Ada album. Album baru. Oke. band juga, iya. Album. Band juga. Gue nih pertama tahu dia itu ada dulu namanya BT Radio dulu. Radio. Oh iya, radio amatir, komunitas, Iya, radio radio komunitas dulu di daerah Bukan Tarjati Bangbaru. ya? Iya. Yoi. iya. Kalang Gua lewat ada dia lagi nongkrong. Ini siapa ya orang keren amat gitu gua. Mirip sama ini. Keren terus. VJ TV. Keren terus. Zaman itu nggak boleh nggak keren kita. Iya. Siapa di Jalan TV itu? Alex. Gue pernah waktu itu ke Filosofi Kopi. Dari seberang tuh kan di Blok M. Dari Si jauh. pinter nih, si dari, pinter. Dari jauh gue Si lihat pinter. ada dia, ada Chico Jericho sama ada siapa satu lagi? Chico Jericho sama satu lagi ada tuh lupa. Rio Dewanto. Bertiga lagi depan pintu. Itu banyak itu di Filosofi Kopi orang-orang nongkrong. Gue dari jauh udah ngeliat dia nih. Bang Fikri, gue lari dari ujung. Weh, goblok. Sorry bro, bukan Fikri. Satu tempat itu ketawain gue semua. Langsung gue posting bang, tadi gue langsung dia gue mention bang ini karena orang tadi gue udah teriak-teriak dari seberang Tapi gue juga bingung, gue sama dia tuh miripnya emang parah sih, nggak bisa dipungkirin tuh nggak lu. Orang kan dimirip-miripin nggak suka ya. Gue tuh nggak bisa nggak suka, karena begitu ngeliat mukanya, anjing iya emang mirip lagi gitu. Gue juga emang mirip lagi, kacau. Itu gue lagi bawa gebetan lagi. Udah gitu Rio Dewanto, terus Chico Jericho cuma nyanyi doang. Ketawanya ketawa yang menghargai itu, gue bikin bete. Orang-orang ngakak semua Filosofi Kopi seblok M. Wah, begitu gue kabur. Gue liat ada gebetan gue, wah ini seorang udah kabur, dia udah ketawa-tawa, aduh. Tapi itu sering terjadi sama kita berdua. Jadi wajar ya gue waktu itu. Iya, kita berdua tuh kayaknya udah gak kaget. Orang gue pernah datang ke pameran dia nonton, maksudnya mau ngeliat karyanya. Diselamatin. Orang sama datang gue, Lex keren banget, ya. Gue yakin aja biar cepet ya kan. Itu pertama kali tuh gue liat di BT Radio, wah ini gila deh orang keren banget, role model lah. Zaman gue SMP tuh, dia udah SMA waktu itu. Dia salah satu role pemuda model paling masih ramah negatif di tuh. kota Bogor. Iya, Gak lama. Dan sekarang dia orang paling susah dihubungi. Ya. Gak lama abis itu, gue datang ke Kemuning Gading, ngeliat dia lagi nge-host MC. MC. Gila nih, wah ini orang waktu itu gila keren banget, gue belum ngeband waktu itu. MC. Terus MC apa itu lagi? waktu itu, wah gila keren banget, terus dia ngomongnya paling fasih, komunikasi paling bagus. Oke. Role model nih kata gue nih, role model. Abis itu lenyap, dia hilang. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul, bukan di band dulu. Bukan. Di film. Layar kaca. Tiba-tiba di layar kaca gue lagi nonton bioskop. Loh, kok ada dia? Yeah. Wah, gokil nih kata gue nih, keren banget nih kata gue. Terus gak lama lagi bikin Ren and Roll, tiba-tiba dia datang dengan band jazznya tuh gak? Main band. Main band juga. Ini anak-anak rock and roll nih katanya. Wah, gue juga rock and roll nih katanya. Buset, ada juga nih kata gue, ini waktu itu nih kata gue. Ada situlah gue kenal sama dia. Ada lagi nggak lagi tuh? Sudah tuh. Ada lagi. Layar waktu kaca itu. lagi. Layar kaca lagi. Open mic. Open mic, ternyata dia waktu itu open mic sesi pertama, angkatan pertama Kompas TV ya? Bukan, sorry. Gue Metro. Metro ya, angkatan pertama dia. Wah, nggak ada lagi. ikutan kompetisinya. Dia udah film, musik, terus host. Ada juga dia ternyata stand up comedy. Terus dia yang satu-satunya yang roasting rasa sendiri. Dia roasting rasa sendiri. Dia udah paling katam itu soalnya. Oh gila. Kata gue ini berani banget gila. Kita bahas yang paling kita kuasain aja. Iya, ada kesinggung gue juga soalnya. Iya, kan gue. Terus gak lama hilang lagi. Ngeband ternyata ganti. Dulu kan bandnya band jazz, ganti lagi ternyata ngeband lagi. Sama ini Rocker Kasarung. Rocker Kasarung dulu baru stand up. Oh iya, Rocker Kasarung dulu baru stand up. Kebalik. Baru stand up Dan setelah dia sampai di layar kaca, dia
masih gatel muncul di layar handphone. Nah, TikTok, podcast. Enggak, sebelum itu masih ada lagi. Ada lagi apa lagi? Dia Layar apa? Ngosin Renero itu Renero. Gua kira layar tancap cuy. Dia dulu jadi ngosin nih. Wah, kata gua akhirnya ini nih acara yang gue bikin dia hostin sama dia. Gue mah apa juga bisa bro, ngelas bisa ngelas. Di mana ada duitnya gue kerjain, gue mah gitu aja kak. Puyeng amat. Terus gua lama berkecimpung. Ngelas dulunya asal ada duitnya ya bang, ada duitnya ada, berangkat. Gak lama gua berkecimpung dengan dunia. Malu gak ada. Malu gak ada. Dengan senian dunia kontemporer sama anak skena di Jakarta. Ada lagi dia. Wah, ada lagi. Gokil kata gua. Aduh, ada lagi. Ini circle-nya luas banget ya. Luas banget. Akhirnya terakhir baru itu yang lagi scroll. Nah, muncul. ada lagi. Gue inget banget kata-katanya, penting gak penting, yang penting dengerin aja dulu, siapa tahu ada yang penting. Yoi, itu yang membuat gue waktu itu kena PHK, gue jadi move. Gimana? Apa tuh? Kenapa? Waktu 2000 berapa ya, gue kena PHK juga tuh. Nah, itu gue ngeliat dia bilang di YouTube-nya dia, penting gak penting dengerin dulu, siapa tahu ada yang penting. Itu menginspiring nafas kehidupan. Yoi, itu Dunia rock and roll, dia jadi rock and roll syariah. iya. Rockestro, Rock and roll apa? Iya. tuh? rock and roll syariah. Oh iya beneran gua tuh. Abis itu baru Beneran gua tuh. kita bikin launching apa Jabogar. Hah? Nah, dibantu juga sama dia support. Oh, iya. Dia supportif semua segala Ya, macam. Makanya gue bilang, ini pemuda paling ramah di kota Bogor sih. Iya, makanya. Amin. Amin. Terus dia mau terus dia Kalian tuh terlalu memuji-muji saya. Ini saya lagi nunggu ujungnya apa nih anjing nih. Transfer aja. Woi, temen lama nongkrong isinya pujian semua nih. Setelah sekian lama gak ketemu. Gitu. Jangan happy dulu. Lu tunggu sampai di ujung ada apa Ini nih. udah ngelos-ngelos nih. kita bukan penjilat, kita penjilmek. Enggak itu recap aja recap Yoi, historical, bener. Ini juga Udah panjang bro kalau diceritain. Panjang, mau diceritain panjang gila. Kalau mulai dari kalah. mana ini? Mulai Iya. dari mana sih ngobrolin dia nih? Nah, terakhir gua karir dulu di RCTI, ya kan? Wah, OTT, streaming apa segala macam gitu-gitu. Gua lihat filmnya, ada lagi dia. Dia ada lagi di film Division Plus. Wah, kata gua ada lagi. Gila kan? Gila. Gak bisa dikotak-kotakin Gak ya. bisa. Nggak Sama bisa. ada satu kata-kata yang gue ingat dari dia. Nah. Gue mah seniman. Gue mah kalau nggak butuh gue mah apa kerja apa segala macem mah. Kalau butuh duit mah tinggal bikin aja. Jadi kata dia. Gitu udah gue nyantai. Wah, itu sih the best sih. Dia bebas, terbebas dari dunia dia. Gokil. Jadi apa sih? Iya, Bro, nih, yang lu cari pertanyaannya bro, adalah- semuanya udah bro. Apa yang lu cari? Happy. Anjing. Nggak? Happy, Rasta nyaman, banget sih. senang. Rasta banget ya, nggak ada beban. Hidup tenang, ya nggak sih? Nyaman kan masing-masing. Nyaman. Masalahnya kan orang tuh terlalu menyamaratakan kenyamanan kita sama orang lain, kudu sama. Lu ngejar kenyamanan iya. orang bro, capek gila. Standar yang beda ya. Iya. Nggak, tapi yang jadi pertanyaan tuh, fokusnya tuh di mana sebenarnya nih? Fokus di musik dulu Musik juga. ya, sebenarnya. Musik sebenarnya. Ya sebenarnya gini. Pada akhirnya ternyata fokus gue itu menyampaikan pesan. Oh, Pada akhirnya, ya. Nah, itu Ya. baru lagi nih kan terakhir-terakhir Baru ini lagi, kan. betul. Kan gua memang bingung dari segitu banyak yang lu loncat-loncat, lu ngebangun persona lu gimana tapi lu Iya. gak kehilangan jati diri lu Iya, tetap benar. gua Fikri. Iya. Itu tuh gua salut, tetap lu Fikri, tapi lu persona lu padahal ganti-ganti nih. Dari medium-medium yang beda-beda loncat-loncat tuh gimana, Bro? Gak tahu, kayaknya karena gue hidup di lingkungan yang seperti itu, kayaknya. Sepertinya gue hidup di lingkungan yang semua jujur, maksudnya kayak ini orang sama dia. Dia juga ya? Dia BP. Oh, BP. Iya. Emang baru sampai nama tepok udah. Serah sih gue sih bebas aja, Pe. Gue sih bebas aja, Pe. Ya kan kayak BP. Ayo, ya kan maksudnya dari kita bandel bareng, Pe. Anjir. Sampai sekarang gaya Gua rekening berapa? gaya ngomong, ya kan, pembawaan, pemikiran, prinsip itu kan nggak pernah berubah. Kita gitu-gitu. Gue inget banget, dulu tuh gue bikin hip hop kan di Bogor kan. Oh, iya? Iya, bikin komunitas hip hop Oh, kan. hip Ya hop bukan juga. gue ya, maksudnya gue salah satunya lah. Yang parkiran ya, hip hop parkiran. Hip hop parkiran, Ah. hip hop Bogor, streetball Bogor, Oh, itu tuh streetball gue juga, iya. Sondang, ada beberapa rekan-rekan lah kawan-kawan Tengah Sondang. bikin komunitas. Iya, iya. Pertama kali gue bikin hip hop di Bogor, waktu mau ngeramein itu yang nonton rata-rata kan anak-anak boper, Iya, anak-anak bener. Telkom gitu. Gue bikin acara deh mau ngeramein komunitas. Datangnya sianya datang dengan rambut pada mohawk, intisari nyekek apa ngeramein acara. Gue kalau nge-MC ya gue dengan celana gombrang gue, dengan gaya Iya, style hip hop iya, gue, betul. mau acara Betul. punk juga begitu. Betul. Tapi kan that is you man, itu lu gitu.
dari dulu kita gitu nggak sih, Pak? Maksudnya kayak nggak saling menghakimi, bro. Iya. Benar-benar. Gue nge-MC-in, astaga nge-MC-in manusia satu ini. Nge-MC-in manusia satu ini. Parah sorbannya. Amit. dia yang ngaco, gue yang deg-degan anjing. Tapi mau gimana juga temen gue, udah sih support aja gitu. Dan sepertinya karena lahir di situ, akhirnya ya itulah jawabannya gitu, Pak. Maksudnya kayak ya gue mau gue main film, mau gue lagi nge-MC, gue mau lagi stand up. Masih Ya. pikir yang sama. Ya ini gue gitu. Masih Satu yang sama. sama ini kayaknya karena kita besar di generasinya, maksudnya kita besar dengan karya-karyanya generasi era flower generation nggak sih? Oh. Yang mereka nggak the hell about what your fucking background, man. Iya. Iya nggak? Iya. Kita kan idolanya memang begitu tuh, kayak lo kalau ngeliat deh Marlene nongkrongnya sama Jagger, ada model juga Iya, di antara bener. mereka, ada aktor di antara mereka gitu ya. Itu saling respect aja. Johnny Depp. Wah, Ya, Johnny Depp kan ngeri ya, tuh ya. aktor, Gitu. ya. Nah, jadi kayak ya udah. Gimana, Pak? Iya, orang Gimana, Pak? tongkrongan ya. Musik deh pokoknya. Ya, oke. Iya, kita orang tongkrongan ya. Tongkrongan gitu, maksudnya kayak ya udah gitu. Ya lu gak berubah lu, beneran. Ya, dan yang ketiga, tuh biasa gue butuh duit buat menghidupi anak istri gue dan musik gue. Iya. Kebetulan rezeki gue ternyata di film, Ya. di stand up, di MC. Kalau gue harus mikirin, lu nggak jelas, Fik. Anak bini gue nggak Bener. makan. Musik gue berhenti deh tuh kayak temen-temen yang nggak bisa bermusik sekarang cuma bisa bermimpi. Dia jujur loh. Iya. Ini filmnya bukan zaman yang Sorry bro, Magic Friend tetap tour. Lu nggak pernah dengar lagunya kan? Mungkin banyak yang belum dengar nih. Tapi tour bro, keliling Gua Indonesia dikasih pakai camper van. Oh iya benar. Asik kan? Benar itu. benar. Yoi, gue pakai camper Benar, van, benar, tour benar. van gue Benar. men. Yoi. Coba lu ulik-ulik Gi, gimana nih? Iya, Nggak bisa Iya. Gi. Filmnya bukan dari yang zaman sekarang, bukan yang OTT doang, dari zaman yang dulu. Sor sepuh. Iya. Anjing sor sepuh iya lagi. Nah kebetulan karena kebetulan Masya Allah terberkalo ya rezeki gue di dunia seni lagi. Iya. Makanya kalau tanya gue apa ya jawaban, karena kalau ngejalan kan capek kadang, gue seniman aja deh Oh. gitu. Fun tapi lu jadi Iya. jalan. Iya, gue seniman aja deh. Semua, Karena yang gue lakuin di dunia seni juga, dan akhirnya tadi gue bilang mengerucutnya, oh ternyata yang gue tuh kenapa mampu nyaman di semua lininya, karena kenapa gue bisa seneng di semua lininya, karena ternyata esensi dari keseluruhannya, gue tuh cuma pengen nyampein Iya pesan. benar. Oh iya, gue inget banget. Ngerti gak sih lo kayak di film? Benar. Gue pengen nyampein bahwa keluarga Arab tuh kayak di Arab Maklum, gue lumayan banyak terlibat di balik Ya, layarnya, nggak cuma main doang. Gue tuh pengen nyampein, nih loh, mereka tuh Indonesia banget sama. Yes. Cuman kulturnya begini gitu. Jadi supaya orang tuh tidak melihat Arab selalu berlebihan gitu dari segala sisinya. Lu Arab. Arab setengah. Gue Arab. Nah, Ambon selama ini. itu lahir keresahannya dari gue karena Arab setengah. Oh iya. Gue tuh nyokap Arab, bokap bukan ya. Ah, bukan apa? Bokap Betawi Sunda. Enggak, gue lihat di YouTube. Lo tau dong stigmanya. Iya, gue lihat YouTube dia. Ya, Betawi aja udah karap-karapan soalnya. Gue lihat YouTube dia lagi ngerekam acara halal bihalalnya, kagak ada Arabnya, orang sini semua. Keluarga bokap, Iya, keluarga bokap itu ya. 500 orang. Iya, 500 orang banyak banget sampai ada tenda. Iya. Tapi nggak ada yang tersinggung tuh ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, justru yang gue pengen sampein di sini adalah we love without resisting. Ya, sama-sama manusia. Ngerti gak sih lo? Kadang Arab terlalu dimuliakan, Betul. kadang juga stigmanya terlalu jelek. Tuh. Seolah-olah antara Arab dengan Jawa itu ada perbedaan. Iya, iya, Apa iya. enggak tahu? Kita tuh sama-sama manusia di mata Tuhan ya. Setuju, setuju. Makanya pilih Anies Baswedan. Gitu. Anak apa dong? Politiknya kayak Bagito. Dikit-dikit belokin politik. Ntar anakku masih pada kecil ya. Lagi ngeri, politik lagi ngeri. Iya, yang MBG-nya, yang ininya. Wah, lagi ngeri tapi dibahas. Tapi keluar dari mulutnya, Allah, zolim ente. Hey. Iya benar. Zolim ente, ya Allah. Gue mengamini apa yang tadi bilang, dia menyampaikan pesan benar. Waktu itu gue di Osabuli jadi home band. Ada dia juga support dia. Tapi setiap dia nyanyi ada pesan-pesan. Sama setiap di balik dia manggung, kita nongkrong ada pesan-pesan. Ya United lah dia. Iya, selalu. dia ngasih wejangan selalu. Ini anak-anak pokoknya kurang ngotot. Kalau mau jadi seniman tuh harusnya lebih ngotot lagi, baru berhasil. Dia selalu ngasih di tongkrongan, selalu ngasih insight-insight positif dulu. Iya. Balik Gitu ke tongkrongan dia. lagi sih kalau gua. Kalau gua balik ke tongkrongan lagi. Tongkrongan kita gitu nggak dari dulu. Iya. Lu tai. Iya. Tapi ingat lu manusia, do something for another people, ya nggak? Ya benar sih. Itu gua bukan lagi sok-sok ngebanding atau tongkrongan gua lebih keren, enggak. Iya, Gua lagi menceritakan bahwa betapa bersyukurnya gua, beruntungnya gua, Masya Allah tabarakallah, gua tuh ada di tongkrongan yang begitu. Iya nggak sih, Pak? Iya, lu pang banget ini.
Maksudnya kita Ya, tuh sebenarnya pang banget ini pang. iya kita Punks. ya tongkrongan kita soalnya nggak ada tempat lain kan Bogor Iya, kan. iya. Jadi yang anak pang secara musik sama pang yang Attitude, otaknya iya. yang ngumpulnya di satu titik yang bareng. Jadi kelihatannya tuh aneh, ada anak hip hop di situ. Iya, iya. Ada si Kuka, Uel dengan yang gitu-gitu kan kayak ya udahlah sih. Andre gitu. Iya. Lu semua Fat to Black. Kita kan Iya. nongkrongnya bareng tuh. Iya. 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 Satu Saya kayak wadah, iya ya. dan di zaman itu gua di Bogor dulu memang acara-acara itu hal yang sangat mudah dilakukan dulu. Iya ya. Jadi kayak pengen kita emang brengsek, tapi kita bermanfaat, Bro. Iya. Sorry nih gitu. Kita tuh Iya. nggak useless. Itu tuh kayak penolakan kita dari kerebelan kita dan stigma masyarakat dari kerebelan kita sih. Iya. Jadi emang Iya sih. konsekuensinya kayak gitu ya. Kita mau hidup kayak begini ya pasti stigmanya jelek. Itu suka nggak suka. Nah cara menetralisirnya do something yang positive thing gitu. Cari itu tadi ya. Iya. Itu Apa itu kan movement banyak banget zaman kita dulu. Iya. Ya dia gue salut itu. Karena kan di mana-mana nih ya dia. Anjing kalau bikin acara di bawa tekor mulu bangsat. Alat Semua rusak. kasih Kagak ada untung-untungnya tai. Iya lah. Ya dulu kan. Iya kalau sekarang kan agak mikir ya, jujur agak mikir. Dulu tuh emang nothing tulus, loh. Kalau dibilang tulus lebih tulus dulu daripada sekarang sebenarnya. Sekarang tuh masih mikirin engagement. Iya, bener. Masih mikirin modalnya gimana ya, beli. Dulu kagak ada. Ya proses kreatifnya aja lebih berat nih sekarang ya. Tapi gue penasaran sih sebenarnya. Kan banyak yang nggak survive juga ya. Iya. Apa kita nggak konsisten kayak lu gitu teman-teman segala macam. Aduh. Ya mungkin ini buat pesan ke generasi yang baru kali ya. Ini biar kita bisa adaptif sama era sekarang nih. Kan dulu follower generation, sekarang followers generation. Followers generasi. Iya kan, sekarang followers generation semua Apa? mau temenan aja lihat. Pewaris bukan perintis. Anjay, bahasanya keren-keren sekarang. Sekarang lu ada pesan nggak nih buat yang anak-anak muda sekarang yang berkecimpung di skena atau di Mau pesan apa? dunia industri seni? Gue pesanin. Lu lagi buka ini lagi. Itu sih apa di industri seni gitu-gitu. Ya, Apa nih yang gini jadi core-nya lah, yang jadi core-nya lah. Ya lu sadarin aja dulu tujuannya mau ngapain. Kalau mau cari duit, ya udah cari duit aja. Iya gitu ya. Nah, maksudnya Goals-nya. nggak hina kok lu menjadi aktor sinetron naga-nagaan nggak hina. Selama lu nggak bullshit, maksudnya emang di saat lu nanya ngapain sih anjing lu sinetron naga-nagaan, gue cari duit. Iya. I'm happy with that. Iya. Nah masalah itu kan sekarang kebanyakan yang sebenarnya lu butuh duit, kebutuhannya terdesak, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lu terlalu gengsi buat ngambil. Oh. Iya Akhirnya lu kesusahan gitu, Betul, ya. repot sendiri karena Gengsi itu memang karena gitu, standar lu ada di orang lain. Iya bukan Lu mencari validasi penilaian orang lain dari kejujuran lu, dari kebutuhan lu yang harusnya lu jujur di situ gitu. Iya ya. Ngerti gak sih? Kayak, Iya, kayak iya. udah sih jadi diri lu Iya, aja. gengsi. Selama kewajiban lu tidak lu nomor 2 kan gitu. Selama tidak ada aturan yang menyimpang di situ, lu mampu lakukan, lu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah akan lu lakukan itu, jalanin, go ahead. Kayak gue ditawarin main film, ya gue ambil karena gue ngerasa kayaknya gue mampu deh dan ada duitnya di situ. Iya ya. Ya bismillah gitu. Stand up sama. Dan begitu dijalanin karena gue bodo amat, akhirnya yang gue dapetin adalah bonus. Karena begitu gue masuk ke stand up, awalnya gue cuma ngeliat, oh ngebacot. Ya gue juga di tongkrongan tukang bacot kali ya. Anak-anak bacot kan begini kan. Oh, oke. Awal nih. Naik deh nekat. Begitu naik nekat, oh ternyata ada teknisnya begini-begini, nggak cuma sekedar ngebacot. Oke. Oh ternyata kerjaannya lebih enak nih, kerja 30 menit. Bayarannya Langsung. Iya. kayak band berserta kru-krunya. Oke, aman ya. Sistem. Iya, ya kan? Akomodasi semua ditanggung. Bersih nih dapat gede banget gitu. 30 Dan uang menit lagi. dan uang ini bisa dipecah buat gue recording, buat anak dan istri. Benar. Ya kan? Itu ya harusnya. Nah, setelah gue lakukan itu dapat bonus lagi. Oh, ternyata bedanya stand up sama musik itu yang ini pakai ketawa, yang ini pakai nada-nada nih. Iya 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 iya. Yang disampaikan sama-sama keresahan terjujurnya. Akhirnya ruang gue Cuma berekspresi, mulai sama ya? iya. Akhirnya ruang gue berekspresi jadi nambah. Iya benar ya. Kalau gue ngikutin omongan orang, si Fikri mah nggak jelas. Iya main film, mau jadi apa sih lu sebenarnya? Iya iya. Nggak nyampe gue ke level itu. Itu dia. Itu keren dia nggak mau dengerin omongan orang. Gue The hell man. I know what I do. Gue tahu apa yang gue lakuin. Ngapain Lu nggak, dengerin omongan orang gitu. lu nggak ikut serta dalam hidup gue. Iya benar. Gitu. Hidup gua. Gitu. Dan to be honest, partisipasi lu apa? to buat be hidup honest, gua? yang ikut serta secara real dari zaman kita nongkrong, apresiasi kok sampai hari ini. Iya. Tanya, pernah dia merendahkan sahabatnya satu ini dengan ketidakjelasan mencok-mencoknya? Nggak Enggak. pernah. Dia selalu pride sama teman-teman. Temen gue nih anjing.
Nggak, kalau dia keresahan tentang lu susah nih kontak nih gitu bang. Ya namanya juga udah jadi artis kayak sorry aja. Kan lu juga pernah jadi rockstar. Iya. Itu doang. Enggak. Belakangan gue emang susah dihubungin karena gue Iya, lumayan tidak terlalu intuisi sama handphone lah gitu. Iya. Lagi menghindari informasi yang terlalu banyak deh. Iya, Iya, gitu. Terus kadang gue tuh karena nggak tahu ya, gue kadang mau balas, otak udah mau balas gitu. Brand road takutnya brand road kalau kebanyakan. Iya. Kalau sekarang Tapi kayak lagi meeting, lu WhatsApp nih. Gue lihat, oh iya ntar gue balas. Ah lupa tuh ingetnya udah balas. Oh, Nah balas, iya. gitu suka gitu juga. Kelelep. Mm-mm. Iya bener tuh kelelep tuh kejadian. Dan ya ditambah handphone nggak terlalu ini. Iya. Kalau lagi begini soalnya banyaknya ngobrol. Iya. Oke, demikian seminar motivasi kita. Ingat saudara, jika Anda mengikuti motivasi, masa depan Anda seperti yang itu. Itu jadul tuh. Nggak tahu dia. Anaknya mungkin. Itu sih kalau gue Iya. mah pengen yang pasti menurut gue ya lu jadi diri lu aja lah. Life must go on soalnya nggak nanti lu akan ketemu fase di mana yang akhirnya lu menyesal hidup lu beberapa tahun ke belakang lu pakai dengan sambil makan gengsi gitu. Iya sih. Nggak bisa diulang ya. Kan waktu kan makhluk Allah paling Iya. sombong. Iya nggak bisa diulang. Nggak bisa diapa-apain bro, bukan cuma nggak bisa diulang, nggak bisa diapa-apain. Benar. Lu mau Waktu itu mundur- adalah makhluk juga ya. Ah, Termasuk nafsu. yoi. Nafsu masih bisa dikendaliin, waktu nggak bisa. Lu majuin sedetik kayak nggak bisa, mundur setengah Iya, detik kayak nggak bisa anjing. Demi waktu. Wah. Yoi. Walasri. Asli. Wah sih. Nah itu tapi ada plan nggak ke depan tentang karya yang stand up? Penasarannya di stand up sih gue. Jadi gini, sampai yang teman-teman harus tahu, mungkin gue belakangan memang lumayan cukup jarang ada di Ya. TV atau di apa gitu. Ya itu menurut gue proses dan fase aja sih di dunia entertain tuh. Iya. Memang gitu. Yang paling sulit itu kan sebenarnya lu stabil, ada aja gitu. Walaupun nggak naik-naik amat, Iya, nggak turun-turun susah banget stabil. gitu. Nah, jadi emang flow-nya pasti akan gitu. Dan kemarin memang gue lagi ada di flow itu. Tapi kalau gue kebiasaan di saat lagi ada di fase itu, gue mempersiapkan atau melakukan sesuatu daripada nggak ngapa-ngapain. Nah ternyata di tahun ini sepertinya sudah mulai terlihat kayak konten-konten yang Ya, belakangan ya. gitu. Oh ya sekarang lagi konten-konten itu ya. Iya, terus Musik juga show, lagi. musik tour gue lagi juga gitu. jalan. Iya. Stand up show gue juga berbarengan dengan show musik tour gue. Jadi Oh, dibarengin? jadi gue tuh banyaknya di off air sebenarnya. Oh. Gitu. Ya karena kita anak underground kali ya. Jadi Iya. kayak habitnya ke bawah ke situ. Jadi kayak sosial media gue nggak terlalu aware jujur. Nah, sekarang nih belakangan alhamdulillah Allah kasih satu tim yang memang tim ini lumayan expert di bidang itulah. Gue agak ketinggalan, gue jujur gue gaptek. Iya, susah kita ngikutin terus. Nggak ngejar gue nggak ngejar gue. Gue mencoba untuk algoritma ini, wah, Iya. kepala gue bisa gue kejar, tapi proses pengkaryaan gue jadi keganggunya Iya. parah. Oh iya. Gitu, jadi akhirnya kan tarik-tarikan tuh. Iya, Kemarin-kemarin tuh gue lebih fokus yang gue kuasain deh ya. Gue berkaryanya dulu deh, paling nggak pelor-pelornya ada. Nah, alhamdulillah Allah kirimin nih pasukan-pasukan luar Ya kemarin biasa apa ini. bikin konten Ramadan sama nyokap ya? Kalau itu, Sharing ya itu aja tentang- kan konten tahunan itu. Itu tahunan ya? Itu tuh konten yang udah tahun ketiga. Oh. Maksudnya makanya, oh ternyata itu tuh kita emang kudu didukung sih sama mereka orang nih. Iya. Begitu didukung sama orang-orang yang di Tepat. bidangnya nih, nyampe. Makanya tadi gue bilang sama lu kan, ada teknis-teknis banyak belajar nih gue. Oh ternyata tidak terkait dengan ideologi ya, teknis aja. Iya. Gitu. Lagi seru di situ gue. Iya, lihat konten-kontennya ada nasihat-nasihat. Baiknya nasihat-nasihat sih yang sekarang ya. Follow yang belum follow. Umur ini dengan miracles happen yang Allah kasih ke gue ternyata amin. Gue pengen siar aja sih pengen sekarang pengen. Iya. Gitu. Gue tuh bukan lagi kepengen ya. Insya Allah terhitung tahun ini tuh gue bener-bener kayak gue pengen siar gitu dari karya-karya gue. Jadi kayak di saat berkarya ya gue menjual jasa gue, tapi gue pengen ada siar di dalam karya-karya gue gitu. Musik, ke stand up, ke film juga. Kemanapun itu semuanya kalau ya. bisa. Itu cuma Sebisa mungkin ya. Selama yang kekuasaannya semua ada di gue. Kayak gue lagi bikin Kontrol film ya gue yang bikin ya. Iya. Tapi kalau gue terlibat ya sebisa mungkin gue tetap menanamkan siar di situ. Mau bikin film gak bang? Pengen lah.
Bikin film Hunter Basement. Amin. 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 Seru nih. Seru. Kita bikin filmnya. Seru. Ini kalau jadi Siapa tahu ya, amin ya. Iya, Amin. amin. Ini ya siapa tahu kita coba kan bikin ucapan adalah tulisannya. doa. Iya, amin. Ya kan? Amin. Doa yang mengamini kita Amin, untuk amin. berjalan. Bismillah. Gue jadi bijak juga nih. Iya ya, ke bawah ya. Iya ke bawah. Tai. Gak harus. Gue ini sokar dulu dong. Inti sokar root beer. Itu udah paling matching tuh. Aduh gila. Kangen tapi gue zaman-zaman dulu Iya. nongkrong apa. Makanya gue excited banget yang lu bikin nih besok. Apa tuh? Yang acara ini tuh tayangnya sebelum hari Setelah. Sabtu apa setelah? Oh, Setelah ya. setelah. Ya berarti yang setelah Ya, pas Kemarin, tayang ya. kemarin ya. Itu excited gue. Goper karaoke ya. beberapa karaoke. Pas gue liat playlistnya sama talentnya. Ya, baik. Iya. ini manusia tahunan yang gak lama gak dikumpulin ngumpul nih, dipaksa ngumpul nih, ayo udah berangkat. Ini karena ada prediksi Nama gue masih Fikri Rasta lagi di situ. harusnya diganti itu. Udah ganti Gue ya? udah Fikri Rahmat sekarang. Apa? Fikri Rahmat. Fikri Rahmat sekarang. Ganti Oh. namanya. Tapi nggak apa-apa, kan reuni. Iya, Reoni. Berarti pakai nama Fikri Rasta kalau reuni. Yoi. Ya, Gue ini- semenjak Babe meninggal, Hmm. Babe meninggal gue akhirnya gak kayak tuh biasa Fikri Rasta tuh bikin gue nggak bukan bermasalah, agak kesulitan dapat produk. Rasta itu ya. Iya, Rasta. stigmanya Rasta kan negatif Gue diuli salah nyebut mulu. Ini ada yang menyanyi Fikri Anda Rasta. Ya, iya. Jangan komen mulu lagi. Salah, mabok nih orang gitu. Mabuk suruh pulang. Mabuk reguleran. Mabok reguler udah gitu dia stand up. Terus gue balas stand up ya. Ya, apa yang dibawa sih emang? Itu nggak Vicky Kudeta gitu. Tapi respect gue itu. Respect Jago tuh. banget tuh. Ternyata Doi dibalik semua Hah? gimmikannya Iya. musiknya respect gue, Pe. Iya. Doi ke komunitas Orang-orang yang metal kayak gitu apa kayak Bikin tempat gitu-gitu. karaoke sekarang. Termasuk kayak Aldi Taher gitu tuh. Doi Iya. ke komunitas metalnya Gitu juga. gokil. Terus kalau manggung, maksudnya gini, gue waktu ngeliat dia manggung, itu di otak gue gini, brengsek nih orang gila. Gitu, gue levelnya nggak sampai kayak dia sih. Maksudnya dia sampai kayak nggak apa-apa dah jadi badut industri Iya, gitu. iya. Maksudnya tapi di saat bermusik, Serius dah. gue tahu ini orang ngerti musik gitu. Ngerti gak sih lo kayak, wah ngerti musik nih si anjing gitu. Dan bukan Totalitas ya. iya bermusik yang nggak pakai cari duit nih. Iya, iya, Brengsek iya, nih iya. gue anjing keren nih orang. Dan Awalnya- musiknya keren lagi. Tapi awalnya nyebelin ya. Awalnya nyebelin. Dan gue respect sama dia itu, pokoknya lu cari deh. Ada satu konten respect banget gue sama dia di situ. Gue ngelihat dia sama si hostnya diadu suruh battle rap di acara itu sama bintang tamunya. Oh. Bintang tamunya emang gak jago nge-rap. Hmm. Tapi waktu si hostnya nyuruh dia freestyle battle, dia tuh udah nolak berkali-kali. Oh, jangan. Karena battle rap itu di dunia hip hop kalau lu kalah itu agak hina sih Gitu jatuhnya. Agak tai ya gitu, ceng-cengan jadinya. Yeay. Doi menang dan menangnya tuh menang yang menurut gue secara rima, secara diksi dan apa tuh jago sih anjing. Karena gue tahu gue nge-rap juga kan, jadi gue emang gue jago nih orang. Maksudnya dan yang gue respect dia nahan berkali-kali untuk menolak. Gitu maksudnya karena dia tahu roots-nya tuh gimana nih kalau kalah rap dan si bintang tamunya rapper. Jadi gue respect, gue langsung begini. Respect sama nih orang. Respect sama nih orang. Kita tunggu di podcast Hunter Basement. Mau dia kayaknya masih Oh, ya? nggak mau. Di clipper aja nih. Video Nah, ini di di clipper clipper, kirimin ke dia. Ya, kita tunggu Vicky. Ya. Prasetyo. Prasetyo. Gokil. Bukan Nontonegoro nih, hampir salah tadi. Prasetyo juga ya? Oh sama kayak nama gua ada Prasetyonya ya. Gokil. Ah, gimana? Lu mau nggak? Jadi kayak dia lumayan tuh. Tajirnya Nggak mampu, berintim, gua nggak mampu. Gue sih nggak mampu gue. Nggak mampu. Iya. Gue nggak mampu. Gila dia gokil juga ya. Ya gue maksudnya, nah gue tuh lumayan detail tuh sama yang kayak gitu-gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu Ngikutin tuh gue perhatiin. Mungkin itu yang alhamdulillah sampai hari ini masih bisa jadi pagar gue. Kayak lu mau segede apa sih? Maksudnya sekepala lu mau sebesar apa? Banyak hal yang unpredictable gitu. Iya. Yang anjing lu nggak nyangka dong ketemu seorang Vicky Prasetyo yang Iya. kita tai-taiin men selama nonton di TV nih, kita tai-taiin tuh orang anjing, orang nyebelin banget tai so ini dengan bahasa Inggris yang aduh gitu ya bikin kita emosi. Ternyata di balik itu semua emang. ada skill yang kita harus mau akuin, Kelihatan, suka nggak suka. Ini kita bicaranya teknis kan. Iya. Dan ada sikap yang ternyata anjing. Iya.
seniman lu masih respect sama seniman lain, buat gue itu nilai Iya. plus sih gitu. Di balik layar ternyata beda ya attitude-nya ya. Ya secara pribadi mungkin gue tidak kenal ya, tapi dari beberapa kali ketemu dan gue lihat di dua momen itu tuh membuat gue cukup respect dan Iya, cukup respect membuat gue cukup nggak usah sok terlalu gede kepala. Iya, iya, lah. benar-benar. Di atas langit selalu akan Sama ada kayak itu langit. ya, sama kayak Aldi Tahir tadi ya. Aldi Tahir juga ternyata multi talent juga dipikir-pikir, dia bisa ngapa-ngapain semua segala macam. And Semua he orang yang fight dari- for cancer loh bro. Iya. Hah? Cancel? He fight for cancer, setahu Iya. gue kalau nggak salah rumornya. Wah. Pokoknya dia punya satu Gue penyakit baru ya. tahu tuh, baru tahu. Dia punya satu penyakit yang dia harus survive dari itu. Gitu. Ngeri juga. Setahu gue kan maksudnya kayak Ya udah sama gua juga kanker, cuman gua kantong kering. Wah. Gue tuh kanker. Gue cuma bisa gini, Pe. Ya, woi. Bukan apa-apa. Gue artis, tapi bukan Raffi Ahmad. Kawan, Pe. Mereka kan nggak tahu. Undang, cuy. Mereka kan taunya artis itu Raffi Ahmad ya. Oke, bukan Hunter Basement kalau kita tidak hadirkan orangnya. Oke. Raffi Ahmad. Ada mau bercanda. Gimik di acara lain gue pakai aja. Kayak di TV ya. Iya kan, gue pakai aja. Iya sih. Itu gue banyak belajar juga dari Bang Fikri segala macam, sama dari lu juga. Makanya ini di tahun ini menurut gua ibaratnya pertandingan ini udah final. Jadi membuat apapun ya udah di tahun ini segerakan lah. Iya. Itu sih sebenarnya. Udah final, ibaratnya udah injury time juga. Jadi Kenapa tuh? Gua paling udah buta nih peradaban sekarang tuh kayak gimana gua sih? ngeri aja udah perang. Petanya udah gimana sekarang? Udah perang dunia sekarang segala macem. Kebijakan sosial media berubah-berubah terus. Wah, ini kayaknya banyak yang tertunda nih, udah segerakan lah. Gitu aja makanya kita Kalau yang gue lihat sih ya, Heeh. janji Tuhan semua sudah mulai terjadi sih. Nah, itu kan. Maksudnya yang selama ini kita dengar Lewat guru ngaji. layaknya sebuah dongeng. Dongeng. Ya. Ini tuh udah it's fucking happen bro. Iya, betul. Kayak serius lu gini-gini aja nih, bre. Gitu. Gue jujurnya tahun depan Kayak nggak tahu nih gimana. nggak apa-apa. Kalau lu sholat tetap keren mah emang kudu gitu, nggak usah takut gitu. Bukan berarti kalau lu sholat jadi nggak keren, bukan. Gitu tenang aja. Gitu. Benar itu. Iya, makanya Minimal ya, minimal deh, Wah. minimal. Sholat dulu ya. Anjing. Minimal deh, minimal. Iya ya. Ya sejelek-jeleknya ya kalau lu salah, fair aja lu salah. Iya. Proses ya tapi ya. Proses. semuanya. Cuman melihat keadaannya tuh udah harus fair aja sih kalau menurut gua. Iya, sekarang ya. Jangan denial gitu. Lu mampunya sekarang di level 5 ya nggak apa-apa. Level 5. Level 5 aja. Nggak usah dipaksain. Kalau dipaksain ntar kaget gila lagi. Iya. Keep the faith. Keep the faith. Soalnya zamannya gila banget Ini sih. zaman gila Parah sekarang. sih, parah. Rapid Parah. changing. Iya. Maksudnya manusia tuh dituntut untuk zolim kondisinya men. Iya. Jadi bukan gengsi yang kena mental health, yang usia-usia gue juga mental health banyak kena. Banyak men. Banyak stres Banyak, dengan kondisi gila. berubah Banyak. cepat. Nggak siap juga kan. Maksudnya kayak ya udahlah, korupsi dan sogok-sogokan juga kita mau nyalain pemerintah juga terlalu munafik. Udahlah, kita semua sama udah. Di luar kontrol kita juga. lagi. Semua juga di bawah meja, karir pengen bagus, lagu pengen rilis. Iya. ya. Aduh. Ya. Udah gitu aja gue mah. Iya nggak? Kita tuh terlalu munafik. Kita tuh terlalu munafik. Waduh, gawat. Kita tuh hidup di kondisi yang kita dipaksa untuk melakukan itu. Iya nggak? Iya. Nggak ada yang viral organik, brother. Nggak ada. Nggak ada itu, brother. Nggak ada. Gue sudah mencoba Mimpi ya. itu. Gue punya. Alhamdulillah ya. Gue centang biru Instagram sekarang kan. Ya. Follower gue 100.000. Mantap. Organik bro. Mantap. Dari Kan tahun 2000 berapa tuh Instagram ada? 2020. Enggak, dari Instagram ada. Lu kan ganti IG. Enggak. Magic Friend. Magic Friend itu mah baru. Salah. Fikrinya. Iya. Dari pertama kali Instagram ada lah. 2015-an ya. Enggak, belum dong. Belum. Instagram tahun berapa dah? 2017. Enggak dong. Instagram. Oh, Instagram 2014. 15-an, bro. Enggak dong. 2000. Enggak dong, 2011. Coba cek. Riset dulu ya. Pokoknya 2010 2000 berapa? 2010 ya. Pertama baru Iya. upload doang tuh. Pertama. FB lah. Masih cuman yang ramainya di TikTok apa Twitter. Pet. Namanya Twitter. Iya, Twitter ya. Pet tuh setelah ada Instagram Iya. baru ada Pet. Tutup dia juga. Bertahun-tahun. Gila kalau gue dapet centang biru. Nyaloninnya bertahun-tahun.
Baru di-approve tuh ya. Baru di pro. 5 publisher besar. Iya, ada. itu juga belum viral. Iya kan? Belum kaya, belum. Nggak kalau centang biru terus endorse datang semua. Enggak, men, ternyata tidak. Tidak seindah itu, kawan. Tapi kan emang katanya kita sekarang mau kerja keras seperti apapun ini kemiskinan di struktur. Ya. Kagak bercanda, ampun lu kopiin. Makanya kayaknya dibikin strukturnya kalau mau kaya gitu. Ayo deh. Sudahlah, life is a big joke. Life is a big jokes. Itu kata si Dev ya. Bahkan Islam bilang gitu. Iya ya. Hidup itu hanya untuk bersenda gurau. Oh iya benar masuk. Gila. Yo. Iya. Bener yang tadi yang kita dengar dulu kayak dongeng ini udah terjadi. Udah terjadi, Bro. Ya, udah terjadi. Udah terjadi semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Life must go on aja. Yang tadi BP bilang benar. Jalanin aja dengan fight lo, dengan passion lo, dengan kejujuran lo. Jangan denial ya. Jangan denial. Gas terus. Jangan denial. Sama sebisa mungkin berusaha jangan jahat dah gitu aja. Iya Ya. benar. Susah, men. Ya kan? Lo lakuin. Iya. Nggak jadi manusia jahat gampang nggak? Susah. Susah, men. Susah. Kadang kita harus ada di posisi yang jahat. Susah. Kadang kita jahat tapi kita nggak sadar kita jahat. Iya. Kadang satir, tapi keterusan. Ya dia satir, tapi Iya, iya, satu. Jadinya ngebully. Boleh. Iya ya, bahaya ya. Jadi ini nih. Jadi ngeri. makanya menurut gue ambience kayak gitu tuh nggak boleh mati. Iya. Justru yang gue sangat berharap tidak berhenti tuh ambience hunter basement ini. Ya. seru Bogor udah mulai banyak yang Grassroots muncul tuh- juga nih sekarang kan. Grassroots tuh penting. Iya ya. Ini kan grassroots. kamu lagi. Ini kan nggak apa-apa. Lagi ya? Gimana, Bang? Canda, Bang. Nggak apa-apa. Bercanda. Nggak apa-apa. Gua patahin tuh kamera. Gitu. Nggak jadi Nggak apa-apa. Gue kalau pasang ring lu yang bayarin ya. Gua patahin lensa, bodo amat gua. Orang kamera on. Ya gitu deh pokoknya. Iya ya. Iya. Nah Yogi tuh katanya ada lagi tuh hal-hal yang Iya, pengen lu nih, tanya kita- banget tuh sama Fikri nih. Industri sih sekarang industrinya gimana? tuh. Wah, buta nih. Kasih kisi-kisi lah ke kita industrinya seperti apa. Karena gue juga di industri juga bingung sekarang. Gini, kalau lu mau masuk ke dunia industri, jangan terlalu fokus sama hasil yang lu tonton. Maksudnya gimana? Kita tuh kalau pengen masuk ke dunia industri, kita tuh yang selalu kita lihat adalah hasil akhirnya. Yang lu lihat itu kan hasil yang udah diupload di podcast, Iya. di konten-konten. Iya. Yang kita tonton tuh itunya. Harusnya lu nggak usah nonton itunya, lu nonton di belakang layar menuju ke situ. Oh, pas prosesnya justru. Iya. Pas syutingnya kayak gini. Itu yang dilihat. Yang nonton nggak lihat nih anjing, kita tuh dijagain sama mobil. Ya kan, karena krunya terbatas gitu. Effortnya ya. Nggak lihat. Itu yang Iya. membawa kita ya. Iya. Yang membawa kita justru Iya. jadi konsisten. Jangan Iya. tertipu apa terbuai gitu Iya. ya hasil. Ya terus juga berubah terus industrinya dan lain-lain segala macem. Ya, lu harus lihat di balik layarnya. Itu yang pertama. Kedua, jujur aja sama apa yang lu bikin. Karena menurut gue ya, dari semua yang udah gue jalanin, ternyata di dunia industri kayak begini tuh yang paling penting adalah there is you. The issue, There is There is you. Iya, itu lu. isunya ya. Enggak, itu lu. Oh. That is you. Maksudnya Oh, itu that is adalah you. lu. Iya, Gitu. iya. Maksudnya di saat gue bikin konten Japri jam ngopi si Fikri, Nah, ya lu bisa ngejabarin karena lu kenal gue kan. iya. Lu tuh tahu gitu, gue tuh emang kalau nongkrong gue tuh penuh dengan ngomong gitu. Iya, iya, iya. Ada canda tawanya, Hmm. ada nasihatnya dan lain-lain. Itu nggak dibuat-buat. Oke. Ya gue bukan lagi pengen dibilang si sok penasehat, tidak. Gue punya ilmu, usia gue udah sekian. Hmm. Nah, gue pengen ilmunya gue bagi-bagi. Sharingnya. Nah, itu kan jujur gitu. Jadi karena kalau lu ikut-ikutan capek. Iya ya. Trennya gila parah kan? Ikutin ini. Trennya parah, berubah terus ya. trennya parah. Apalagi kalau lu cuman mengandalkan isu viral, waduh, Waduh, capek banget tuh. capek banget pasti. Nggak habis-habis bro. Bikin TV berita aja. Iya, terus update ya. Ketahuan itu. mah. News jadi. Iya, ketahuan itu mah. Iya, ngikutin isu. Gitu. Value. Nggak, Value-nya ya itu update. ke apa adaan ini yang harus dijaga, tapi jangan nggak di-upgrade juga. Oke. Nah, itu yang ketiga. Artinya ada yang namanya estetika industri. Ya.
Itu kayak ya mungkin suatu saat lo ada rezeki, lo beli lighting lagi, nambahin misalnya, tanpa harus mengganggu esensinya ambience ini gitu. Karena kan ideologinya kan di ambience kan. Berarti sama penting ya konteks sama si teknisnya sama pentingnya. Sama penting ya. Karena kayak gini sih. Karena gue pernah di TV. Jadi gue tahu bahwa orang-orang industri itu memang mereka sangat pandai sekali dalam hal membungkus. Karena yang penting laku. Soalnya ruangnya ruang bisnis. Oke. Ya kan? Kalau kita gimana caranya yang penting nyampe. Makanya kita expertnya di bidang isian. Nah, dari dua hal ini, dua-duanya sama-sama penting kan. Yang ini kalau bungkusnya nggak menarik, orang jadi nggak penasaran pengen tahu dalamnya ada apa. Iya ya, benar juga ya. Yang ini kurangnya orang terlalu terbuai sama bungkusnya, begitu masuk ternyata zonk nggak ada isinya. Ternyata nggak ada isinya. Jadi ini emang sesuatu yang harusnya menurut gua dipadu-padankan. Karena ini teknisnya, ini ideologinya, dibarengin aja. Gue jadi ingat kata Danila, sama nih dia bilang begini juga. Apa itu? Ada, tapi kalau dia ngomongnya tentang lagu, ada lagu bagus banget, tapi ternyata pesannya kosong. Ya. Ada lagu yang pesannya bagus, tapi musiknya gitu. Ya. Iya, gue jadi inget itu. Sama Ya. juga ya, benar juga ya. Nah, menariknya kan bagaimana kita bisa meramu dari keduanya. Iya. Akhirnya harus ada sisi ego yang diredam. Iya. Benar juga. Gitu. Pe. Kalau bicara Japri aja, gue kepengennya kontennya nggak begitu bentuk estetika sinematiknya. Gue kepengen yang lebih old school sih. Memang gue lebih suka sinematografi yang dulu yang estetis gitu ya. Kayak tontonan gue tuh kan kalau di sinematografi tuh Baraka, Samsara, lu nonton nggak sih kayak time lapse yang wah gitu-gitu deh, yang estetiknya sinematografi banget gitu. Gue suka yang kayak gitu. Tapi di zaman sekarang sama tujuannya sama segmen yang mau dikejarnya terlalu berat. Bungkus itu gitu. Akhirnya ya sudah, gue harus mengalah dong. Yang mana yang penting nih? Karena yang gue buat gue adalah penting isinya. Nah, akhirnya ya udah gue serahin dulu pada deh. Gitu Japri mau estetikanya kayak gimana? Gue cuma tinggal ngejagain retouch-retouchnya kayak ini kurang bagus nih angle-nya. Oh jadi ini colornya kurang ini. Artnya tuh lu nggak terlalu. Gue ngejagain di sisi packagingnya, gue ngejagain sisi psychologic artnya lah kayak warna, pencahayaan apa itu gue jagain. Tapi secara berkaryanya gue membiarkan tim gue untuk sok explore aja gitu, maunya kayak gimana, referensinya dari mana aja. Iya ya, kan lu udah percaya sama mereka juga ya. Iya, jadi gue sekarang di rock and roll. Tadi gue bilang gue punya bendera gue namanya rock and roll syariah. Iya ada. Nah itu gue mencoba untuk berdamai dengan sifat orang-orang dan generasi gue ya, yang memang kita kalau lebih tua tuh kadang suka lebih dominan kan, di depan yang lebih muda kan ya. Refleks gitu, itu tuh refleks. Jadi mohon dimaafkan adik-adik. Tapi di sini gue mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman bahwa gue percaya kalian tahu. Yang penting lu tahu esensi gue, lu tahu batasan gue. Sok silakan lu bikin karyanya, silakan presentasiin ke gue. Gue cuma tinggal ngejagain koridornya, enggak ini bukan rock and roll, sorry. Ah ini asik nih, ah ini tambahin ini dong, ah ini kelebihan kurangin ininya. Paling gue cuma gitu doang sekarang. Jadi jatuhnya sisanya gue bilangin ke teman-teman. Lebih ke input ya, bukan yang dominasi lagi. Iya, retouch aja. Gitu. Oke. Jadi mereka juga punya ruang untuk nyari rezeki dengan hak intelektualitasnya. Misalnya kan mereka juga mungkin pengen dapat tambahan kan, kayak gue pengen dong punya hak royalti dari satu karya. Ya gitu, tuangin bareng-bareng aja. Selain itu tadi stand up, film, band, musik, ada rencana nyalek? Nauzubillah min zalik. Gila bro. Kenapa nih di dunia politik, kenapa nih? Kenapa? Nah kita perlu tahu nih kenapa, kan yang lain-lain kan udah segala macam dijalanin. Kalau di Hindu biasanya, kalau di strata kali ya, kalau dibicarain strata di dunia politik gue milih jadi Brahmana aja lah. Wow, Brahmana. Ya kalau di Muslim gue jadi ulama lah. Gitu maksudnya kayak gue nasehatin aja deh gitu ya, maksudnya gitu karena di zaman Rasulullah meninggal, khalifah berdiri aja tunjuk-tunjukkan ya. Iya. Lo aja, wah nggak gila lo aja gitu. Karena tahu di padang mahsyar tuh muka lo ditunjuk sama jutaan masyarakat Indonesia. Ente zolim di dunia. Itu yang menurut gua berat ya. Naudzubillah min dzalik, gua nggak mau lagi hidup kayak dulu ya. Alhamdulillah dulu dikasih kesempatan sama Allah, pernah nakal senakal-nakal ya. Tapi senakal-nakalnya gue, dosa yang itu gue nggak berani dah. Nggak berani deh gitu. Maksudnya kayak
Kalau sekarang lagi nih, gue minum, ya nggak, gue free sex, Dulu. ya kan, gue apa, tapi babi haram, kan gitu kan ya, nambahin satu lagi gue, sama nyalek haram. Gitu. Ya, tau gak sih yang sekarang meme viral tuh kan ada meme viral tuh, ya kan, gue mabok, gue ini, tapi babi haram, ya kan, ya. Nah gue tambahin satu lagi, nyalek haram. Kalau tuh bilang misalnya bebannya gila men, enggak deh, gila lu. Dan faktanya juga mereka berebut, nah itu jadi pertanyaan, berarti kan lu nggak paham esensinya lu, hati-hati. Iya ya. Mohon maaf nih bapak-bapak, saya khawatir memilih Anda, jadi membuat saya tidak memilih Anda di saat saya melihat Anda berebut cari kursi. Nah, Anda berebut ngambil beban di hadapan Allah di padang mahsyar yang menurut gua nggak masuk di akal, nggak masuk di nalar untuk orang yang secara psikologis ya harusnya sadar betul, nggak akan mampu kita. Kalau lu masih berebut dapetin kursi itu, Ya mereka masih di dunia aja. karena di dunia sih gitu. Gua ya itu benar kalimatnya. Ya leadership. Ngeri bro. Iya ya, ngeri ya. Ngeri bray. Gua coba dulu. Iya. Dosa kita lagi banyak we. Yalah. Kalau ingat masa lalu palak keder anjing. Tembusnya nih ya Allah. Ditambahin nama yang begituan loh. Kan nggak asik ya disalahin orang sama kita nggak kenal, anjing lu siapa? Tiba-tiba di ketemu orang share, lu jolim sama gua. Apa? Gua nggak pernah lihat muka lu dalam hidup gue. Terus dia bilang enggak, tapi gua ngerasain pajak gua lu ambil anjing. Waduh. Joget bro. Lu mau ada tempeleng perempuan? Nggak kenal. Gara-gara dia dibrengsekin sama laki-laki, yang laki-lakinya diajarin lu cara ngebrengsekin cewek. Wah. Itu aja kita nggak terima, kadang gue masih gelepak. Gue dibrengsekin sama cowok. Siapa lo? Yang nikmatin lu dia, kenapa gue yang ditabok? Dia bilang. Dunia adalah fitnah jadinya kan. Emang kadang-kadang gue Gila bre. kita hidup di fitnah gitu kan. Tuhan aja di fitnah ya kan. Sumatera bro. Oh iya. Kadang-kadang gue juga ingat dosa-dosa gue dulu. Aduh, gue kadang-kadang bikin status apa kan. Kadang nggak ada yang tahu, ada juga digital. yang terluka hatinya gitu kan. Iya. Tanpa ya fitnah. Ini ngambil tahu, itu nggak sengaja. Bisa jadi nggak sengaja, nggak ada niat soalnya. Ini, walaupun lu tidak ada niat, lu dipaksa buat berniat begitu masuk. Iya, aduh. Kondisinya itu wadaw gitu kan. Nggak susah dijelasin tuh deh. Wadaw. Terus lu ngambil porsi itu, gue sih gila. Jadi gue penasaran, brother, ini lu udah ini ya, apa sih titik nol lu yang Ya, bikin lu jadi kayak gini nih? Lu banyak dari oke lah, gue siar. Wah, ini pasti lu ada titik nol lu nih. Ya, yang titik bikin nolnya nih momennya. wah, yang bisa mindset lu bisa jadi Apa momennya pas tadi bokap? Emang gue manusia Atau biasa. sebelum itu? Gua harus kembali lagi gitu. Gua bertemu dengan 3 momen yang gua mutlak nyerah di ruang itu bahwa ternyata emang bener Allah tuh punya hak prerogatif yang maksudnya kebesarannya tuh gokil. Yang pertama, sebelum ketemu 3 momen ini, bridgingnya itu dari gua berdiri di sebuah gunung gede Pangrango. Oh, lagi naik gunung. Surya Kencana, berdiskusi dengan teman gue yang Kristen. Gue sholat masih belang bentong. Gue menikmati ya masih minum-minuman ya, masih ngelakuin hal yang dosa tuh, pandang pegunungan. Temen gue yang Kristen ini nanya ke gue sambil baca kitab. Gue ngerasa ditempeleng banget hari itu. Anjing Kristen gitu kan. Dengan gue yang Muslim kan gue yakinin gue lebih benar ya. Tapi kondisinya gue nggak sholat, gue belum benar. Temen gue yang gue anggap lebih salah, si Kristen ini, dia lagi baca kitab. Wah, itu momennya luar biasa. Kayak ditampar ya. Nah itu pembuka pintu bertemu dengan 3 tamparan. Oke. Dia nanya, Fik, kenapa lu percaya sama Tuhan lu sementara Tuhan lu itu sosoknya nggak jelas? Wah anjing, itu pertanyaan yang kalau gue salah-salah jawab kacau, ya nggak? Karena mempertahankan harga diri agama gue. Pride-nya ada tuh di sisi itu. Di sisi lain, Islam ngajarin kalau lu nggak ngerti cara jawabnya, diam itu lebih baik. Oke. Tapi di satu sisi, weh bro, kita handle men. Masa ya nggak jawab, gengsi dong. Gue harus punya jawabannya. Tapi gue nggak punya, jujur. Gue akuin di situ itu jawaban datang gue rasa dari Allah lewat malaikatnya ke otak gue. Atas izin Allah. Gue ngeliat pemandangan itu. Tiba-tiba mulut gue tuh datang dari mana? Gue bisa ngejelasin seorang Fikri nih, Pak, bisa jawab gini hari itu. Apa itu? Lu bisa ngegambarin apa yang kita lihat nggak nih? Itu momennya tuh menuju sunset. Maksudnya, iya lu gambarin dalam bentuk foto, video, lukisan apa yang terserah lu dah.
tapi kenikmatannya kudu persis seperti apa yang lagi kita rasain hari ini. Ya nggak mungkin lah, gila lu. Nah itu jawabannya. Kalau ciptaannya kita nggak sanggup, Masya apalagi Allah. yang nyiptain. Di momen itu soalnya gue inget cerita Nabi Musa kan. Iya, iya, iya. Ya kan kalau generasi gue kan nggak inget agama sama Nabi, dicepret keperotan, makanya inget. Jadi jangan manja. Kadang ditabok sama dicepret itu bentuk didikan terbaik supaya nanti lu dewasa. Itu ilmu nempel di otak lo. Gimana tadi cerita Nabi Musa? Oh deh, Nabi Musa yang minta ketemu Tuhan ternyata nggak mampu kan? Iya, gunung aja Ingat nggak tahan. itu, ini kita coba gambarin dia nggak mau ketemu lah jawaban itu. Dari situ, gue gelisah. Kenapa gue bisa jawab itu ya? Ya tapi gue menjalani hidup seperti biasa, kayak terus Merinding tiba-tiba gua nih. nggak tiba-tiba terus berhenti minum, berhenti gue hijrah celana cingkrang, kagak bro, nggak gitu gue normal aja, jalannya pelan-pelan. Alhamdulillah Allah ngasih usia ke gue nih cukup panjang untuk mencapai fase-fasenya. Beres dari situ, Allah bilang ada 3 yang rezeki, jodoh sama maut. Yang pertama rezeki. Wah itu gue hidup bersama rezeki yang enggak, gue nyari duit ke sini dapetnya dari sini, gue juga gitu terus. Nggak bisa gue akal-akalin. Pelan tuh, ketemu gue momen yang penting gue keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim dah. Ya enggak, rezeki kita mah ternyata yang masuk ke perut jadi tai rezeki kita, sisanya rezeki titipan bro. Iya, iya, iya. Sepinter-pinternya, karena dari punya duit 0 2 kali gue dalam hidup itu. Iya emang rezeki itu kan Dari punya duit tuh, 0. rezeki itu ada yang kita samperin, ada yang datang sendiri. Gini. Ternyata menurut gua rezeki kudu disamperin terus. Terus samperin terus. Iya, nanti juga datang sendiri. Gitu ternyata kalimatnya. Iya, karena Allah bilang gini, gua ngewajibin lu ikhtiar, gua nggak nyuruh lu menang. Oh iya, iya. Di Islam tuh nggak pernah nyuruh Tuhan kita nyuruh menang, aja nggak pernah, Pe. Ternyata Allah nggak pernah nyuruh kita menang. Allah cuma nyuruh kita ikhtiar, berangkat sekolah, lu di jalan menuntut ilmu, meninggal syahid, nggak pakai hisab. Cari nafkah, lu berangkat meninggal di tengah jalan, syahid. Nyampe dapat duit juga belum, tapi udah menang. Makanya Jadi tadi- urusan tuh duit datang dari mana, lepas tangan aja gitu. Ya ikhtiar tadi termasuk itu kan rezeki itu kan kita kadang lupa esensi rezeki itu selalu penghidupan, uang, Ya. padahal kan rezeki kita Ya. sehat aja udah rezeki Ya. itu. Ya. Ya, itu kadang Ya. kita Nah, lupain. itu rezeki mutlak. Mhm. Ada rezeki yang Oh, gitu. iya, Emang rezeki rezeki mutlak. duniawi, kita disuruh cari nafkah, Pe. Ya. Cuman konsepnya emang bener-bener perlu lillahi ta'ala, tapi lu harus keluar, lu harus ikhtiar. Anjing Ya, kita ngeliat betul manusia juga. aja nih, Fik, tak kopi dong, ambilin dong, tai. Ambil nih goblok, udah bagus gua kasih, ya. Kan gitu. Ya Tuhan, apalagi Tuhan bro. Iya. Dari situ gua mulai mengenal Tuhan lebih 1 step lagi, Pak. Iya, iya. Kemudian yang kedua, gue nikah gue 2 kali. Yang pertama gagal, itu gue nikah tuh maksain diri, ngejar duniawi banget. Ya pokoknya singkat cerita, Ait nanti kalau diceritain, gue nikah gagal. Dan di situ gue nggak bisa punya anak, Pak. Gue tidak bisa punya Yang anak. mana nih? Yang nikah pertama. Oke. Gitu. Gue tuh gak bisa punya anak karena masa lalu kita kan soleh banget, mensana yang corpore sano. Yang sana ini boro-boro Ya, kan, hidup kita kan mensana yang corpore sano. Sana lu sono. Iya, jam 2:30 bangun tahajud, jam 4 jam 5 sholat subuh, lari pagi. Hidup kita tiap hari begitu. Zaman dulu ya kan? Subur lah saya. Laki-laki Pe, gimana? Lalu kan tabak ya. Sama nih kita Raab. Ah. Nggak bisa punya anak gimana rasanya, Bro? Oh, berat Kita Berat, patrilineal nih, bukan Yoi, patriarkis ya. yoi. Kita keturunan tuh penting. Gua patriarcu. Udah penting, dah. Cerai berantakan. Menikah lagi. Jodoh nih. Ketemunya sama sahabat gue yang 10 tahun. Mungkin ada beberapa yang nonton tahu kali Bagong Shore, vokalisnya Shore band Bekasi reggae, saya ketulik pemain band keren juga. Gak sangka gue bisa berjodoh sama dia. Dan kemudian gue bisa punya anak. Oke. Di situ gue menemukan hak prerogatif Tuhan lagi. Oh ternyata bener, hidupnya manusia itu cuma Allah yang bisa nentuin. Terakhir, kematian. Bokap gue lagi baik-baik aja jam 12 malam nelfon. Oh iya. Dan tuh. sebelumnya gue bikin lagu nasihat bapak tuh, gara-gara gue udah jadi bapak, karena gue udah punya anak, tapi gue masih jadi anak. Jadi gue tahu nih komunikasi antara bapak sama anak tuh kadang kayak gitu bentukannya. Nah lagu nasihat bapak tuh sebenarnya pengen ngejembatanin tai-tainya bapak lo. Percaya sama gue ntar begitu lo jadi bapak, lo ngerasain. Ya lu berjuang aja gimana caranya anak lo yang laki ini nggak enak sama lo, gitu aja. Sama gue juga berjuang buat itu, ternyata jadi bapak nggak gampang. Rencananya buat itu. Lagunya rilis, nggak sampai 2 minggu kemudian bokap meninggal di pundak kanan gue, persis. Itu jam 12 telepon, gue enak badan ke rumah sakit dan gue dokter, ayo dari nggak pernah ke dokter, baik-baik aja, masih bercanda. Lu kenal Mayo kan? Iya, Mayo. Mayo tuh yang nganterin gue, nemenin gue sampai bokap meninggal di pundak gue.
Masih bisa gini kasih Mayo, ntar May, gua beres sehat nih, badan gue enakan, kita berantem, gua gak takut sama lu. Masih bisa bercanda gitu sama Mayo. Di perjalanan dari rumah sakit kita kedua, ya enggak ada sih. Nah dari situ gue kayak sama Allah diginiin, hei masih nggak ngeluh ada gue. Dijatuhkan Gitu. sejatuh-jatuhnya. Itu yang bikin gue justru malah ngerasa malu, Pak. Gue nggak ngerasa dijatuhin, Pak. Oh, Karena ya? semua itu datang dengan cara yang lembut sekali Tuhan ke gue. Yang membuat gue melihat, oh ternyata Allah tuh sampai hari ini bahkan nggak pernah marah. Bencana terjadi 2 kali, yang satu gara-gara manusia, yang satunya lagi cariin bencana yang nggak pakai pertanda, pasti ada pertanda. Iya. Nah dari situ gue mulai mengenal Tuhan dan semakin gue mengenal Allah, keren Islam tuh ya, gitu. Gue kayak keren Islam gitu. Ini Islam ini loh, bro. Gitu ya, enggak. Bukan berarti harus pakai gamis celana aja ya, enggak. Bukan jidat lo harus hitam dua, enggak. Boleh dilakukan itu, sunnah. Cuman kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang penting ada syariat-syariatnya yang tetap lu jalanin dan ternyata tetap keren. Iya. Dan ternyata lebih keren gitu. Dan ternyata menyenangkan, ternyata lebih tenang, ternyata lebih nyaman. Jadi proses gue itu begitu, Pe, bukan yang kepak gitu, enggak sih. Perjalanan spiritualnya justru. Perjalanan gue ya step by step aja. Iya. Iya. Kalau gue digeplak gue, jatuhin sejatuh-jatuhnya. Karena modelan kayak lu kalau nggak digeplak lu nggak tahu, Pe. Juga sama kayak lo, gue juga sama kesempatan kedua ya, pernikahan gagal pertama, Iya. kedua, terus ya kematian orang tua sama ibu gue kalau di nyokap Wah gue. itu, alhamdulillah gue masih ada nyokap. Di situ gue hancur, kayak dijatuhin aja, bus. Udah. Itu berasa kehilangan Tuhan ya. Oh itu. Maksudnya kayak ditinggalin Tuhan tuh berasa banget ya, kayak Berasa nyokap gue belum, sendiri nyokap masih banget. ada sih, nyokap masih ada teman. Rasa sendiri Itu banget. yang gue harus berani tapi jujur gue takut. Kehilangan bokap yang as a friend, sahabat banget gue, bokap kan sohib banget. Begitu doi meninggal tuh, gue masih merasa oke gue ganti lu karena gue anak pertama. Jadi menye-menye nggak ada, tapi kalau kehilangan nyokap, walau Itu karena anak pertama ya. lu di situ ya? Iya, nyokap Lu di situ. habis. Untung Gila ya orang tua kita ya. Iya. Sampai akhir hayatnya lu ngedidik anak. Untung ada malaikat-malaikat baru yang dikirim ya kan? Yoi. Malaikat penjemput Ada nyali. istri, Malaikat ada penjemput anak. nyali. Walaupun cobaan akan ada terus. Ah bro, cobaan Ada lagi. cobaan berhenti kalau lu mati. Jatuhin lagi. Iya. Karena semakin lu lulus yang ini, naik level lagi, levelnya cobaannya lebih Cobaan kenceng lebih gila lagi. Iya. Emang dicoba terus, ujian terus aja. Iya. Ya itu tadi jalanin aja. Kita tuh licik. Kalau kompetisi duniawi, kita maunya naik kelas terus. Ya. Iya enggak? Iya, betul. Bobotnya pengennya naik kelas Betul, terus. betul. Urusan duniawi nih, pengennya naik kelas terus. Tapi Bobotnya. Bagian urusan akhirat gak mau naik kelas. Iya. 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 Mereka segitu banget. Terus setiap naik kelas cobaannya makin berat, Bro. Wah gila, Bre. Beda Gila, lagi, Bre. cobaannya bentuk yang beda lagi. ada Mike Tyson aja sampai ketemu Holyfield, Bro. Sampai gigit kuping, Kalau nggak naik kelas, Mike Tyson. Anjir. Nggak punya tato di muka, Bro. Yo, Kuping. nggak, orang nggak respect sama dia. Iya nggak. Sampai tato di komuk, gigit kuping Holyfield. Sampai situ, Bro. Kebijaksanaan seorang petinju kan terakhir kalah masih bisa kontrol emosi untuk Iya, seorang betul. Mike Tyson. Betul. Untuk seorang Mike Tyson, kalau lu bilang tadi cobaan ujian, nah, Harga dirinya dimakan juga kan. dimakan, Bro. Keren. Buat gue tapi dia lelaki tuh. Itu lelaki tuh. Tyson ya. Karena buat gue bukan kalah menang. Berani nggak berani di atas ring itu. Dan itu ujian dia kan. Maksudnya berani nggak berani dia lewatin ujiannya. Ketakutan dapat image buruk dari orang. Ternyata begitu dia naik ke atas panggung tetap dia lawan. Orang respect sama dia. Gokil nih kakek-kakek. Aki-aki ya udah. Aki-aki ya tak. Gila seru banget, brother. Bang Ngobrol Brother. sama Fikri. Jadi memang banyak pelajaran yang kita ambil Iya. dari kisah-kisah dan proses spiritual tadi. Dan yang nonton gue banyak belajar dari dua manusia ini. Percaya sama gue. Lulik hidupnya terutama dia nih. Orang gila sih. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Jadi- Doi ade-adean yang iblat ke abang-abangan toto. Nah ini contoh orang tolol nih. Gue kasih tau sama lu ya. Mumpung kalau ade-adean kan kita senioritas boleh dikit ya. Boleh dikit lah ya. Lu kiblatnya jangan boker. Boker jadi kiblatnya. Enggak, dia tuh kiblat ke abang-abangan deh. Bagus, cuma ditelan semua. Iya, enggak dipilah. Lalu kalau mau cari idola, lau pilah mestinya. Wah, ini kurang oke nih, Bang. Gua ngambil deh. Boker tuh gue salut senakan-nakannya dia. Terakhir nih. Ini pribadi nih. Apa?
nasihatinnya biar kawin. Enggak senang-senangnya boker. Waktu ada masalah dia pasang badan paling depan. Dia takut banget merit. Gitu. Lagi bawa langsung ke boker, balik lagi ke boker. Gua tungguin boker lu beres nih, gua bahas sebelum apa kawin-kawin. Iya, Biar habis sih nggak kawin-kawin nih. Nakal nggak ada habisnya. Bener tuh. Nakal nggak ada habisnya, Bro. Kita udah kawin aja masih bisa nakal, cuman nakalnya tapi ke filter aja. Iya. Nanti nunggu lah. Nunggu apa? Nunggu aja. Nunggu ditanya lagi tahun depan, anjing. Nggak muak lo setiap lebaran ditanya keluarga. Gue nanya, soalnya nanya gue pada muak. Kalau gue ditanya kapan nikah, nanti aja masih suka seks bebas, hidup seks bebas, seks bebas. Gak itu bercanda tapi. Gue percaya tapi. Gue justru gue nggak percaya kalau lu bilang bercanda. Iya, lu lebaran kemarin tanya lagi dong ya. Banyak lagi. Lebaran haji juga besok ditanya sih Yogi. Gila ya tuh, dari uaknya. Nanti belum. Gagal mulu gue. Nanti gagal baru lah. Nanti saya cari jodoh di Hunter Basement. Lu ke Bandung ke Agim tuh langsung di apa? Apa namanya taruh. Taruh. Tak kenapa kalau taruh ya. Waduh, berat. Nantilah, jadi kita berjuang dulu nih, banyak yang harus Nah, gini. Gue kasih tau ya. Pembuktian seorang lelaki itu jantan atau tidak, itu dari keberaniannya dia memutuskan dalam hal pernikahan. Benar. Itu terbukti lu jantan, lelaki lu. Waduh. Berani, karena nikah itu butuh nekat. Gawat. Iya kan? Gawat. Iya dong. Iya, harus nekat ya. Jangan cuman berani berantem. Ayo deh, nggak mabok berani. Kawin bro, kawin tuh emang butuh keberanian dan pembuktian. Laki bukan lo, gitu. Iya. Kalau laki maju deh. Jangan nanti lu stigmanya jadi kayak personil Kahitna tuh. Ya. Udah ganteng, kawin. Kawin. Kebutuhan banyak. Asem. Iya, kebutuhan banyak nih. Kahitna, Yoi, Kahitna kan. lu kan dekat sama dunia industri kan? Iya. Iya kan? Kebutuhan hidup nih, gua kasih tau. Lu ganteng dan lu ada di dunia industri, dekat sama dunia industri Apalagi kan? kurang Ya ya? kan? Ekonomi rendah. Jangan sampai tersudut sama kebutuhan. Akhirnya ya. Hampir belok. Dunia lu riskan tuh, hati-hati tuh. Jadi hybrid. Hybrid. Sementara waktu, gitu ya, sementara waktu. Kadang bisa pakai bensin deh, kadang pakai listrik. Kadang didorong, kadang disetut. Orang kemarin dijebak lagi sama dia bawa bangku pelangi. Gue suruh duduk situ. Terus ada jokesnya ke pelangi itu mulu ke bangku. Untuk sering hilang nih bangkunya nih, bangku pelangi. Harus digituin lu kalau lu Iya, nggak benar. gerak. Kalau nggak lu nggak Ya siap. Gua akan menikah. masih gini. Udah, lu ngaku aja. Lu nggak mampu nyarinya. Kalau nggak mampu kita cariin deh. Tak ada nih. Soalnya ada teman-teman kita yang mana? Iya. Raap. Pertanyaan kayak gitu. Normal kok. Di tongkrongan tuh emang ada yang cari cewek tuh tolol emang ada. Butuh bantuan teman-teman ada. Tenang aja gitu. Kita ini nggak perlu teman-teman deh, abang-abangan deh nyariin deh. Gimana? Gue nyarinya di pik sih. Iya, susah. Jauh. Susah. Kalau enggak itu pinggiran Taman Topi, ya susah. Di tengah mana Jangan. tuh, bro? Ada. Udah nggak ada. Susah nyari di pik. Kejauhan levelnya. Gila. Udah gitu sok-sokannya mau nyari yang di Kemang gitu. Susah. Gawat. Ya udah, nanti gua akan nikah, tenang. Iya. Nanti terus. Kalau mau marriage hubungi para studio. Promo. Makanya lu akan dapat treatment yang luar biasa dari para studio. Dokumentasi wedding sama dia. Dokumentasi wedding ada dia ya. Iya ya, udah tinggal marriage ya. Yaudah marriage deh. Gue saksi deh. Siap, saksi. Oke. Iya. Sebelum ditodong MC ya. Sebelum ditodong MC. Lu MC enggak? Gue saksi. Gua MC. Mumpung belum ditodong MC, gue saksi. Dulu Gua MC, cepetan. siap-siap aja blunder acaranya. Iya. Gua boleh. Gua mau kalau disuruh MC, tapi gua roasting ya. Dari datang sampai pulang. Gak apa-apa. Iya. Dari awal acara di roasting. A+1 bubar deh.
Gua bongkar aib si Yogi. Gila nikahnya nggak jadi lo malam pertama. Malam pertama punggung-punggungan. Dipunggungin bini baru. Aduh, tenang. Calonnya belum ada. Ya, begitulah ya perjalanan hidup. Taruh gua mau nanya. Apa tuh? Lu tuh si apa yang baru? Project lu namanya? Musik. Jabung. Apa namanya? Jabogar. Apa? Jabogar. Jabogar. Oh Jabogar. Gimana tuh? Bingung gua Jabogar. Bikin sesuatu lah. Udah lirik ya, apa iseng aja. Enggak, dia lagi aktif sama Jabung ya. Gua lagi mau jabung. Oh, lagi jabung lagi nih? Mau bikinin disko-diskoan. Oh ya udah. Jadi sebenarnya gua ngeliat kayak kan tadi itu gua bilang ini berdasarkan dari tahun final nih. Gua ngeliat sebenarnya masih banyak nih yang masih bisa jalan nih. Mancing ayo roasting panas-panasin. Jadi dia. Mau Jabogar Kebiasaan kayak gua bilang tadi, Fik, gua udah nggak mampu gitu. Jadi ngeband harus jadi konten kreator. Tapi bikin dia ngeband lagi sama Jabung itu kayak ngumpulin 7 bola Dragon Ball. Nah ini salah satunya yang terbiasa gua lagi Dragon Ball ya. Gara-gara ini gua ribonin aja deh. Iya. Gitu. Tapi Nunjukin kalau siapa menurut juga. gua itu pilihan yang tepat sih, Pak. Iya ya. Ya maksudnya kalau ibarat The Beatles, Jabung itu kan Paulnya BP nih, Ya. Lennonnya tuh almarhum. Oh. Nih, ngerti gak sih lo kayak salah satu masih hidup masih aman. Iya. Kayak ini deh, kayak Brian May sama Freddy deh. Ya. Ya. Gua good boy-nya. Enggak Masih sih. good boy lah. Enggak juga sih. Kalau di Jagger ya Jaggernya udah mati duluan. Ini kayak Richard nih anjing. Ini kayak Richard nih. Kalau di Rolling Stone, Iya. kayak Richard ya kan. Gitu. Gokil, kita dari kering sampai hujan ngobrol brother. Oh iya. Gila sih kayak ngobrolnya. Gua mah bodo amat, gua manfaatin momen gua kangen sama lu pada. Capek-capek lu ngedit. Apa-apa. Dua episode lu. Sampaikanlah walaupun satu Satu linting. aja. Anjing satu linting. Walaupun 1 meter persegi. Ya. Gitu. Seru. Ya gitulah brother-brother. Ya. Gua malu pada. Jadi pada intinya kejujuran ya. Ya, Jadi kejujuran. jangan takut sama apa yang akan lu akan dilabelin apa sama orang-orang gitu kan. Ya. Nah, jadi ketika lu juga udah coba semuanya ya jangan nyerah. Ya. Ketika lu merasa lu kayak kehilangan arah, ya itu normal. Itu mungkin tandanya lu sedang berkembang sebenarnya. Iya. Iya. Iya bener. Oke. Gak apa-apa. Ini banyak Maksudnya kita lewatin aja. Iya, banyak kita ambil tadi. Itu Itu tujuannya. sih yang gue tangkap dari Kita Fikri. kulik. Kuncinya ini salah satu yang patut kita tiru ya. Ya, salah satu yang role model anak Bogor yang konsisten tetap anak Bogor. Amin ya. Karirnya meledak semua. Amin. Mungkin lu ada yang mau nanya tuh apa gimana cara numbuhin ini bulu ini? Gak bisa kok. Gak bisa. Kalau zaman dulu tuh zaman gue SMP tuh nggak dibilang apa? Lu mau numbuhin ini nih katanya. Iya. Lu taruh peju di sini katanya. Iya. Tapi itu bener. Iya, katanya kan. Bener. Taruh peju Bisa. di sini. Tapi jangan yang sendiri, yang temen. Anjing. Wah, Lagian tolong gak sih? Itu mah bukan jenggot lu yang tumbuh lu jorok. Itu bukan tumbuh lu jorok. gue ikutin mah jerawatan. Iya lagian lo gak ada. Gue ikutin mah jerawatan. Wah, jerawatan nih. nggak ada. Gak bisa itu. Tumbuh kagak jorok iya. Pakai yang temen sekalian. Iya, pakai yang temen yang bagi-bagi. Iya. Mau nemuin jenggot nih. Oke, kalau gitu itulah Hunter Basement sesi hari ini bersama Bang Fikri Rahmat. Jangan lupa ikutin terus Instagramnya, TikToknya juga ada ya. Gua nggak main TikTok aja. Ikutin terus karena banyak pesan-pesan muatan lokal yang positif yang bisa kita tiru dan kita adaptasi di kehidupan kita. Tadi balik lagi penting nggak penting, yang penting dengerin aja dulu sama kali. Penting. Penting gak penting, tonton aja dulu. Siapa tahu ada yang penting. Hey, Hunter Basement. Hey, Thank you brother. thank you. Alhamdulillah. Mantap.